Puji nama Tuhan. Shalom Ibu-ibu. Puji nama Tuhan. Tepat hari ini, hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021, tepat saatnya juga kita beribadah dan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu kita patut mengucap syukur buat kasih, setia, dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan atas negara Republik Indonesia yang berulang tahun yang ke-76. Biarlah kasih Allah terus menaungi bangsa negara Indonesia, Indonesia bangkit, Indonesia pulih dari keadaannya sekarang. Di nama Tuhan, oleh karena itu mari kita akan memulai ibadah komunitas pada saat sore hari ini. Kita mau berdoa. Kami bersyukur buat petang hari ini Tuhan, kalau kamu boleh kembali beribadah untuk menghampirimu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur buat bangsa dan negara kami, sampai saat ini yang sudah berulang tahun ke-76 Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau melawat bangsa kami Tuhan. Dan meskipun mungkin saat ini bangsa kami sedang tidak dalam keadaan yang baik Tuhan. Tapi kami percaya Engkau menaungi bangsa kami Tuhan. Dengan kemerdekaan ini biarlah Indonesia bangkit, Indonesia pulih, dan nama-Mu dipermuliakan atas semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami akan memulai ibadah wanita pada saat malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
menyembah ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom ibu-ibu semuanya. Shalom. Merdeka. 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 Puji nama Tuhan. Biarlah dengan kemerdekaan negara kita Indonesia, kita akan terus memuji, kita akan terus mengagungkan nama Tuhan. Kita mau katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau katakan. Menaungi kehidupan kita semua wanita yang hadir pada saat sore malam hari ini. Hari ini ada berapa ya Bu Dia yang hadir, yang bergabung? Ada 11. Enggak apa-apa, mungkin Ya. masih banyak Tetap yang semangat. Iya. Tetap semangat. Karena banyak yang punya acara di luar. Ya. Tidak mengurangi semangat kita untuk merayakan kemerdekaan negara Indonesia. Mungkin saat ini kita tidak bisa melakukan permainan yang seperti yang lalu-lalu yang kita lakukan karena ya keadaan kita masih juga ibadah secara online. Tapi biarlah kita mau terus berdoa biar keadaan ini akan semakin membaik dan kita bisa bertemu secara bertatap muka dan kita akan melakukan permainan-permainan yang sebelumnya yang pernah kita mainkan bersama ya. Puji nama Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Ku rindu firman-Mu. Oleh kuasa Roh
kasih Bapak yang baik. Kalau pujian kami sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Jadi supaya ada interaktif, jadi tidak monoton dari saya. Jadi kita bentuk seperti telling story gitu. Nanti saya akan memberikan umpan balik ya. Jadi saya memberikan umpan, ibu-ibu melanjutkan ceritanya ya. Baik, siap ibu-ibu ya? Bisa dipahami ya, bisa dimengerti ya. Jadi misalkan gini, Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi mereka menyembah patung. Ibu Lia, nah kan saya manggil Ibu Lia. Ibu Lia melanjutkan. Bisa dibuka mic-nya, Ibu. Hakim-hakim berapa tadi, Bu? Hakim-hakim berapa? Yang kedua, Bu. Ya, boleh. Jadi melanjutkan cerita. Bu Dia, hakim-hakim berapa, Bu Dia? Hakim-hakim berapa tadi? Hakim-hakim pasal 4, ayat 1 sampai 24. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Sudah, Bu. Jadi Ibu Lia bisa melanjutkan. Jadi misalnya gini ya, saya bilang ini. Pada masa itu bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, suatu kekejian, yaitu mereka menyembah patung. Nah, Tuhan tidak menghendaki demikian, sehingga akibatnya bangsa Israel dijajah oleh bangsa Kanaan. Nah, ketika dijajah oleh bangsa Kanaan, nah, mungkin Ibu Yani bisa melanjutkan. Ketika dijajah oleh bangsa Kanaan, maka bangsa Kanaan itu dipimpin oleh Raja Yabin. Bisa dilanjutkan, enggak apa-apa. Jadi menurut kreativitas Ibu Yeni, Raja Yabin bagaimana? Dengan panglimanya bagaimana? Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Jadi Tuhan menyerahkan orang Israel ini ke dalam kekuasaan Raja Yabin, gitu ya, Bu? Ya. Jadi selama Raja Yabin menjajah bangsa Israel itu akhirnya mereka berkeluh kesah kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Setelah memohon pertolongan dari Tuhan, selanjutnya Tuhan memerintah, Tuhan memberikan kepekaan kepada sosok wanita. Mungkin bisa dilanjutkan, Ibu Trenika? Sosok wanita pribadi itu? Wanita pribadi yaitu Deborah. Deborah adalah seorang nabiah, istri Lapidot yang dipakai Tuhan. Memerintah sebagai hakim atas orang Israel, gitu tak, Bu? Ya, iya, betul, bagus, ya. Jadi Deborah memiliki kepekaan suara Tuhan, ya, memiliki kepekaan suara Tuhan. Nah, untuk bersama-sama mereka akan melawan Raja Yabin dengan Panglima Sisera. Nah, pada saat itu Tuhan menghendaki yang memimpin adalah seorang sosok pria. Mungkin bisa dilanjutkan, Ibu Esther? Mungkin bisa dilanjutkan di ayat yang ke-7. Tuhan menghendaki Aku akan menggerakkan Sisera ya, Ibu. Iya,
Sisera, panglima tentara Yabin. Iya. Terus ya maksud saya Sisera ini kan panglima. Yang diperintahkan untuk melawan Sisera ini adalah Barak. Barak. ya Barak. Nah, tapi Barak pada saat itu di ayat yang di ayat yang ke-6 mengatakan bahwa dia nggak mau, ya, dia nggak mau Hanya diperintah. Barak menyuruh Deborah begitu. Iya, jadi nggak mau, jadi mereka nggak mau gitu loh. Jadi si Barak ogah untuk maju berperang, ya. Bahkan dikatakan di ayat ke-8 mungkin bisa dibaca. Ibu Jawab Esther. Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Jadi Barak Ayat itu menunggu 9. Deborah. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesi. Ya. Jadi selanjutnya akhirnya mereka maju berperang. Ketika mereka maju berperang, Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. ya. Kemudian Ayat yang ke-14 bisa dilanjutkan? ayat ke-14, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Lanjut, Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lanjut ya, Bu. Lanjut. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Heroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Ya. Tetapi Ya. cukup, Bu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lulu, ya. Jadi kita Sama-sama. bisa tahu kronologi ceritanya. Jadi Tuhan pada saat itu setelah mendengar keluh kesah dari bangsa Israel, maka Tuhan kuasanya mengacaukan peperangan itu. Jadi mereka tanpa berperang, tapi karena mereka taat dengar-dengaran akan firman Tuhan, seperti Deborah, maka bangsa Israel boleh mendapat kemenangan. Bahkan di sini ada 2 sosok wanita yang dipakai oleh Tuhan. Kalau di sana tadi dikatakan bahwa di ayat 9 dikatakan, Deborah, baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Nah, mungkin Barak beranggapan bahwa yang mengalahkan Sisera, yang bisa membunuh Sisera itu adalah Deborah. Tapi ternyata bukan. Siapa dia? Kita bisa baca di ayat selanjutnya. Ya, di ayat selanjutnya. Yael. Iya, siapa? Yael. Bagus. Siapa ya tadi jawab ya? Oh, Ibu Untung ya, yaitu sosok wanita, ibu rumah tangga sederhana yang nggak bisa berperang, yang nggak memiliki kemampuan luar biasa, tapi luar biasa dipakai Tuhan tentara. Nah, kita bisa lihat di ayat ke-8. Mungkin bisa dibaca, Ibu Feni? Ayat 8, Bu. 18, maaf. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya,
Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Ya, lanjutnya ayat 21. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam. Lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Ya, puji Tuhan. Jadi akhirnya Sisera mati itu bukan di tangan Barak atau di tangan Deborah, tetapi di tangan seorang ibu rumah tangga yang sangat sederhana, ya, dengan taktiknya, dengan triknya yang sedemikian rupa. Ibu-ibu sebagai seorang wanita, kalau memegang patok, memegang palu, mau melakukan satu ya seperti peristiwa itu, mungkin tangan kita, tangannya gemetar. Tapi Tuhan yang memberikan kekuatan, tapi Tuhan yang sudah berfirman, yang menyatakan melalui Deborah bahwa Sisera itu nanti mati di tangan seorang perempuan. Dan perempuan itu ternyata adalah Yael. Jadi di sini ibu-ibu dapat kita simpulkan ya, dapat kita simpulkan bahwa Deborah benar-benar menyatakan bahwa Allah itu hidup. Deborah itu terlatih di dalam peperangan rohani, ya. Walaupun dia tidak pernah ikut berperang secara fisik, tapi kepekaan rohaninya akan suara Tuhan, akan janji Tuhan bahwa Sisera akan diserahkan kepada bangsa Israel, akan mati, dan bangsa Israel menang karena kepekaan suara dari Deborah. Demikian juga dengan sosok Yael. Yael menyatakan bahwa Allah itu benar-benar adil. Kalau Allah yang membela, bahwa Allah itu adil. Dan di sana benar-benar Allah sudah mengacaukan, dan akhirnya kemenangan itu menjadi hak, menjadi milik bangsa Israel. Jadi di sini kita bisa belajar ibu-ibu, walaupun kita sebagai wanita-wanita, perempuan-perempuan yang sederhana, jangan mengecilkan kemampuan kita, ya, jangan mengecilkan kemampuan kita. Tetap percaya diri, ya, tetap percaya diri bahwa kita dipanggil, dipilih oleh Allah dengan maksud yang sangat mulia. Mari kita kibarkan bendera kita, ibu-ibu. Ya, bendera, Bu. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Merdeka! Ya, puji Tuhan. Silakan Mami untuk memimpin. Puji Tuhan, renungan firman yang luar biasa kiranya memotivasi kita kaum wanita GPPS Pondok Daud Bondowoso, ya. Selagi kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, biarlah kita mengambil bagian di dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang ya bermanfaat bagi sesama kita, bagi bangsa dan
dan negara kita. Mungkin kita tidak akan memimpin perang seperti Deborah. Mungkin kita tidak akan menusuk musuh dengan tombak, tidak seperti Yael. Tetapi kita bisa mengambil bagian di dalam mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang baik, ya. Dengan memberikan perhatian kepada sesama kita, wujud kasih Tuhan kepada sesama kita. Bahkan kita bisa mengambil bagian di dalam setiap doa-doa kita kepada Tuhan, sehingga bangsa ini, negara Republik Indonesia ini mengalami pemulihan, mengalami lawatan Tuhan melalui doa-doa kita. Jadi ini peran kita, ya. Peran kita sebagai wanita GPPS Pondok Daud Bondowoso dalam menyikapi teladan daripada Deborah dan Yael, ya, yaitu melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya. Oke. Kiranya semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini menggelora, ya, membara di dalam setiap hati kita, sehingga ya walaupun mungkin masih berada di masa pandemi ini, tetapi tidak menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Ya, Tuhan Yesus memberkati, kita tetap semangat. Karena itu mari saat ini kita akan berdoa. Kita akan menghadirkan hadirat Tuhan, kita akan menghadirkan kerajaan Allah di bumi tercinta. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada pemulihan untuk seluruh aspek kehidupan di negara kita ini. Bahkan apa yang menjadi wabah, sakit penyakit, virus corona ini boleh dilalukan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, malam ini kami segenap kaum wanita GPPS Pondok Daud Bondowoso yang telah Engkau tebus untuk menjadi umat-Mu, ya Tuhan. Engkau telah memilih kami dari sekian banyak umat-umat-Mu, ya Bapa, untuk kami dimerdekakan dari perbudakan dosa, dan kami menjadi orang yang merdeka di dalam Engkau, ya Tuhan. Merdeka melakukan hal-hal yang baik, merdeka melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama kami, Bapa di sorga. Tuhan, sementara kami memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, ya Bapa, dan kami setelah mendengar firman Tuhan, kami termotivasi, ya Bapa, untuk kami boleh menjadi Deborah di akhir zaman, untuk kami boleh menjadi Yael di akhir zaman, ya Tuhan. Melalui peran kami sebagai kaum wanita, kami mau melakukan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bermanfaat bagi sesama kami, ya Tuhan, khususnya bagi kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia, bagi ketentraman, keamanan Indonesia ini, ya Tuhan. Karena itu, ya Bapa, hal yang dapat kami lakukan selain kami melakukan aksi sosial, kami juga dapat melakukan doa yang akan membawa perubahan keadaan untuk bangsa negara kami. Karena itu malam ini kami bersehati dengan segenap kaum wanita yang ikut acara Zoom kegiatan persekutuan kaum wanita GPPS Pondok Daud, ya Bapa. Kami satukan hati, ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kami memohon kemurahan Tuhan, kami memohon perhatian Tuhan tertuju atas bangsa dan negara kami Republik Indonesia, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera bagi bangsa negara kami. Engkau memberikan lawatan yang akan mendatangkan pemulihan atas bangsa kami dari wabah virus corona, ya Tuhan. Engkau kiranya menghardik, Engkau kiranya melalukan bangsa dan negara kami dari wabah virus corona, ya Tuhan. Sehingga dengan ini maka seluruh masyarakat Indonesia boleh mengalami ketenangan, boleh mengalami ketentraman, tidak dihantui oleh wabah sakit penyakit virus corona. Terima kasih Bapa. Kau lawat mereka satu persatu, Engkau jamah mereka, Engkau
sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga seluruh bangsa negara kami, masyarakat Indonesia boleh mengalami kesembuhan yang daripadamu ya Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka oleh karena virus corona. Tuhan tolong mereka, Engkau jamah hati mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau hiburkan mereka ya Bapa. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan biar seluruh umat-Mu menyadari bahwa apa yang mereka alami semua sekehendak dan seizin daripadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Karena itu kami juga berdoa untuk para pemimpin kami Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaannya Tuhan untuk mengatasi setiap gejolak yang terjadi atas bangsa negara kami, khususnya wabah virus corona ya Tuhan. Tolong para pemerintahan kami Bapa supaya mereka memiliki perhatian khusus ya Tuhan, memiliki satu tindakan yang cepat untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya Bapa, Engkau akan memberikan kemampuan kepada aparat pemerintahan kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan untuk membawa satu pemulihan, untuk membawa suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih memberkati seluruh umat-umat-Mu ya Bapa, sehingga semuanya boleh mengalami keamanan, ketentraman, berkat yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin Tuhan mendengar doa kami, karena itu kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Terima kasih Ibu-ibu buat partisipasinya, untuk doa-doanya, persekutuannya malam hari ini. Amin. Nanti kita lihat ibadah selanjutnya. Jadi nanti kita lihat hari Minggu yang Mami ya Zoom-nya. Gitu. Ya sambil belajar untuk mengoperasionalkan ini ya. Tapi kan sudah bisa ya. Jadi nanti kita lihat untuk jumlah kehadiran kaum wanita. Karena kebetulan kan memang gereja kan kebanyakan kaum wanita yang hadir ya. Kalau sudah mungkin ada, jadi mungkin kita 2 minggu sekali. Tapi kalau kita enggak apa-apa tiap minggu. Itu aja, mungkin ada masukan dari yang lainnya Ibu-ibu. Tetap semangat ya. Melayani Tuhan ya, tetap semangat dalam doa ya, bergabung. Itu aja, mungkin ada masukan? Ya, Bu. Tidak? Foto Bu. Foto. Silakan yang Ini ada yang sudah undur diri nih. Enggak, belum, Bu. Foto. Foto. Benderanya. Benderanya. Bendera saya bendera Semapur. Enggak ketemu yang merah putihnya. Saya enggak punya. Di Pastori banyak. Udah siap Ibu-ibu di foto ya? Ya. 3, 2, 1. Dah. Sip. Lagi. Terima kasih. Bu Yeni mana? Mana? Sabunnya. Sabunnya mana? Oh itu asduknya ya, enggak apa-apa. Kalau gitu aku tadi Enggak apa-apa pakai asduknya. asduk juga. Lulu Ika pakai pasti punya tuh asduk Ika itu, pasti punya asduk itu. Punya. Lalu Nggak dipakai ya. punya anak-anak. Zoom, aku saya Zoom, Bu. Aku saya ibadah Zoom. Ayo dipakai ke asduknya. Badone, baru Badunya enggak? Mana bandoku tadi? Oh, Bando Ika. Lagi Tadi ya, buat bingung ya. dia. Asduknya mau dibuat apa? Bingung tadi. Ya udah dibikin bando aja. Iya, bandana. Ini akhirnya dibuat Besaran bando. punyaku. Ini ya.
Udah foto lagi? Nah, Siap? ayo. Ayo, Dua. 1, 2. Ibu Yani belum siap itu? Ayo Cinga, kasih Ababa. Ya, 1 punya Ibu Yani belum. Tangannya nggak perlu gini ya, merdeka gini, nggak perlu gini ya. Merdeka. Ayo kita kepalkan tangan bersama-sama. Merdeka. 1, 2. Tunggu, Bontong belum. Bontong belum. Tangannya buntung. Tangannya. Feni juga, Feni. Oh, masih pakai bando, Buntung pakai bando. Nggak mau kalah sama Mbak Lulu. Ayo Lia, cepat. Lia. Ayo, Eli pakai di kepala Eli. Tangannya di kepala. Eli pakai Eli. Oke. Lia, sini Lia. Ya, 1, 2, 3. Oke. Nah, Sampai ketemu. Online ini Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Thank you semuanya.